Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Ya, insya Allah mungkin pada pertemuan hari ini mudah-mudahan tetap baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang resep. Selama ini pastinya Anda sudah sering mendengar bahkan melihat resep. Namun apakah Anda sudah mengetahui isi dan bagian-bagian resep? Bagaimana sih singkatan dan bahasa Latin yang digunakan dalam resep? Kemudian untuk lebih lanjut, agar kita lebih memahami lagi tentang resep sebagai insan farmasis, marilah sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Halo para mahasiswa dan para mahasiswi farmasi yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu berbicara tentang resep. Nah, berbicara tentang resep ini, timbul sebuah pertanyaan. Pentingkah resep bagi seorang farmasis? Untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama kita membahas hal tersebut. Yang pertama, perlu kita mengetahui pengertian dari resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengolah apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita atau pasien. Jadi resep ini merupakan permintaan tertulis yang memang hanya ditujukan kepada seorang praktisi farmasis biasa dikenal dengan apoteker, dan tidak ada yang boleh atau yang dapat membaca ataupun mengartikan isi resep tersebut terkecuali hanya dokter penulis resep dan pelaku praktek farmasis atau apoteker. Kemudian, di dalam resep tersebut, apa sih isi dari resep itu? Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagian-bagian resep. Dalam slide yang tampil di layar Anda, ada sebuah contoh resep telah dituliskan. Kita bisa melihat resep itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebut sebagai inskripsio, kemudian ada preskripsio, selanjutnya signatura, terdapat juga subskripsio, dan yang terakhir adalah pro, atau biasa dikenal dengan data probandus. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas adalah inskripsio. Inskripsio ini merupakan istilah yang mengandung atau berisi yang pertama adalah identitas dokter, di mana identitas dokter ini berisi nama, nomor surat izin praktek, alamat praktek, dan nomor telepon dokter praktek tersebut. Selain itu juga terdapat tempat dan tanggal penulisan resep. Kemudian ada tanda resep pada sebelah kiri sebagai pembuka resep atau invokasio. Kemudian yang kedua adalah preskripsio. Nah, pada bagian preskripsio ini berisi tentang bagian resep yang pokok, ya, di mana isi dari preskripsio ini adalah nama obat, bentuk sediaan obat, dosis, atau jumlah obat yang diberikan. Jadi, preskripsio ini merupakan hal pokok dari dalam resep, di mana berisi tentang obat apa sih yang akan diberikan kepada pasien yang berobat kepada dokter tersebut. Ya, selanjutnya adalah signatura. Signatura ini berisi tanda yang harus ditulis di etiket, berupa nama penderita dan aturan pakai. Nah, tapi kita lebih spesifik kepada signaturnya adalah sebenarnya aturan pakai yang tepat untuk pasien yang diberikan obat di dalam resep. Ya, sebagai contoh terdapat pada slide ini dikatakan bahwa dengan tulisan S3DD tablet 1 mengatakan bahwa penggunaannya 3 kali sehari 1 tablet. Selanjutnya adalah subskripsio. Nah, di bagian subskripsio ini merupakan bagian yang berisi tanda tangan atau paraf dari dokter penulis resep. Tanda tangan untuk obat yang mengandung narkotika, dan paraf jika obat-obatan lain yang tergolong golongan obat bebas, bebas terbatas,
golongan obat keras, dan psikotropika. Jadi subskripsi ini berisi tentang tanda tangan atau yang mengesahkan bahwa betul-betul resep itu berasal dari dokter penulis resep, ya, sebagai juga bentuk pengesahan dari sebuah resep. Selanjutnya adalah pro atau data Probandus. Nah, di sini pada slide yang tampil, ya, dalam pro ini berisi tentang bentuk umum, ya. Bentuk umum yang dimaksud adalah nama pasien, kemudian umur pasien, berat badan, ya, jika resep yang diberikan itu untuk pasien anak-anak. Kemudian alamat juga sangat penting diberikan jika memang dalam resep itu terdapat golongan obat narkotika. Ya, sebagai contoh, ya, di sini ada Probandusnya dan atas nama Mike Tyson, ya, atau anak Mike Tyson. Kemudian usia 12 tahun, ya, berat badannya adalah 20 kg. Jadi dalam data Probandus ini dituliskan dengan singkatan AN, berarti itu adalah anak dengan namanya Mike Tyson, usianya adalah 12 tahun, berat badannya adalah 20 kg. Kemudian alamat tidak wajib dicantumkan kecuali obatnya memang mengandung narkotika. Jadi ketika misalnya dalam resep mengandung obat narkotika, maka alamat si pasien tersebut wajib dicantumkan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas bagian-bagian resep itu, kemudian kita ingin mengetahui apa sih itu resep yang rasional. Bagaimana sih resep yang rasional? Oke, untuk resep yang rasional itu terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah dia obatnya yang tepat. Ya, kemudian yang dimaksud obat yang tepat adalah bahwa obat yang diberikan dalam resep itu adalah sesuai dengan diagnosa yang diberikan oleh dokter. Kemudian dosis yang tepat adalah dari jumlah sediaan ataupun dosis dari sediaan, misalnya per 1 tablet apakah sudah sesuai dengan umur pasien. Ya, apakah misalnya di anak-anak atau orang dewasa itu memang dosisnya harus sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bentuk sediaan yang tepat. Nah, untuk bentuk sediaan ini, jikalau misalnya dia masih anak-anak atau misalnya masih bayi, maka bentuk sediaannya tidak bisa sesuai dengan orang dewasa. Ya, misalnya orang dewasa adalah tablet atau kapsul, yang maka anak-anak paling sering biasanya adalah ke sirup ataupun ke puyer. Kemudian yang keempat adalah waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat ini adalah kapan sih obat tersebut bisa dikonsumsi. Nah, itu merupakan data yang betul-betul harus ada di dalam sebuah resep, ya, sehingga memudahkan bagi pasien sekaligus kepada apoteker untuk memberikan edukasi pada pasien ataupun memberikan informasi kepada pasien tentang waktu minum obatnya. Kemudian yang kelima adalah cara yang tepat. Nah, cara yang tepat ini apa? Cara yang tepat itu maksudnya adalah cara penggunaan obat yang tepat. Misalnya kalau obat yang diminum secara oral, ya berarti obat yang diminum. Kalau misalnya obat yang diberikan adalah obat salep, ya berarti dioleskan. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah penderita yang tepat. Nah, penderita yang tepat ini maksudnya adalah ya bahwa obatnya memang sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya pasiennya dalam kondisi misalnya hipertensi atau diabetesnya, maka memang obatnya harus bisa mengatasi atau mengobati hipertensi dan diabetes tersebut. Nah, sebagai contoh ada pada slide, ya, kita lihat contohnya penderita diabetes mellitus dengan glukosa darah 550 mg per desiliter, didiagnosa dengan diabetes tipe 1. Kemudian resep yang rasional yang seharusnya diterima pasien tersebut adalah obatnya itu adalah insulin, ya. Untuk pasien DM tipe 1 memang dia adalah insulin. Kemudian dosisnya adalah 8-10 unit per hari. Selain itu bentuk silinder yang tepat adalah injeksi, ya, karena memang untuk DM ini adalah disuntikan, ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu pemberiannya sebelum makan, ya. Selanjutnya bagaimana cara pemberiannya? Cara pemberian adalah melalui semputan atau di bawah kulit. Jadi disuntikan lewat bawah kulit. Dan yang terakhir adalah penderitanya memang dia adalah diabetes mellitus tipe 1, ya. Jadi memang resep yang diberikan obatnya adalah insulin sesuai untuk penderita dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 1. Nah, selanjutnya daftar singkatan dan bahasa Latin dalam resep seperti apa sih? Ya, kita akan bahas satu persatu di sini. Jadi yang pertama adalah ya tentang bahasa perintah. Jadi dalam slide ini sudah saya berikan, ya, dalam bentuk
tabel supaya lebih memudahkan. Sebagai contoh kita bacakan beberapa. Yang pertama dengan singkatan dalam resep adalah MF, ya, dengan kepanjangan, dan cara pengucapannya adalah misefak, dalam artian di situ artinya adalah campur atau buatlah, ya. Kemudian kita ambil lagi beberapa, ya, misalnya di sini ada de in dua plo, ya, dalam bahasa Latinnya da in duplo, dan pengucapannya da in duplo. Kemudian apa sih artinya? Artinya adalah berikan 2 kali banyaknya. Selanjutnya ada di situ DTD, ya, dalam Latinnya sudah tertuliskan di slide. Kemudian cara pengucapannya adalah datalis dosis, di mana artinya itu berikan dengan takaran sebanyak itu. Kemudian ada huruf S di situ, ya, dengan pengucapan adalah signa, yang berarti adalah tandai. Yang terakhir adalah QS, yang kepanjangannya adalah quantum satis, yang artinya adalah secukupnya. Itu adalah bahasa-bahasa perintah yang biasa digunakan dalam resep. Kemudian untuk bentuk sediaan bagaimana sih singkatannya? Ya, kita ambil beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah pulv, ya, dan kepanjangannya itu adalah pulvis, dengan arti bahwa dia sedang serbuk, ya. Kemudian juga di situ ada SYR atau sir, ya, biasa di kepanjangannya dengan dibaca adalah sirupus, yang artinya adalah sirup. Kemudian ada tab, dengan kepanjangannya itu tableta atau tabule, artinya adalah tablet. Kemudian ada cap, ya, dengan cara pengucapan adalah kapsule, ya, yang artinya adalah kapsul. Dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk sediaan di mana singkatannya dalam resep, kemudian bagaimana sih kepanjangan dan cara pengucapannya. Berikutnya adalah aturan pemakaian. Nah, aturan pemakaian ini merupakan hal yang pentingnya di dalam resep, berkaitan dengan berapa kali sih pasien itu mendapatkan resepnya dalam sehari, berapa kali dapat dikonsumsi, kemudian setiap berapa jam obat tersebut bisa diminum kembali. Oke, kita bahas beberapa saja sebagaimana slide sebelumnya. Yang pertama di sini, ya, ada singkatan SDD, ya, cara pengucapannya adalah semel didi, artinya adalah 1 kali sehari. Kemudian ada BDD, cara pengucapannya atau kepanjangannya adalah bis didi, artinya 2 kali sehari. Kemudian ada yang ketiga adalah TDD, ya, kepanjangannya dan cara pengucapannya itu terdidi, ya, artinya 3 kali sehari, ya. Ya, dan seterusnya. Itu adalah beberapa singkatan-singkatan yang ada dalam resep terkait aturan pemakaian. Nah, selanjutnya, ya, kita berbicara tentang salinan resep, ya. Salinan resep ini merupakan bagian yang harus mirip, ya, harus sama persis dengan isi yang ada dalam resep. Cuman ada beberapa bagian yang membedakan. Ya, kalau di resep itu ada nama dokter, ya, lengkap, kemudian juga alamat dokter. Dalam hal ini adalah resep itu adalah sesuatu yang berasal dari dokter praktek, ya. Tetapi kalau salinan resep adalah sesuatu yang ditulis oleh apoteker yang akan diberikan kepada pasien jika pasien tersebut menginginkan kopi resepnya atau salinan resepnya. Nah, kita akan lihat di sini bagian-bagian daripada salinan resep. Yang membedakannya dengan resep adalah untuk salinan resep, pada kop salinan resep atau kepala dari salinan resep itu berisi tentang, ya, nama apoteknya, kemudian alamat apotek, selanjutnya nomor telepon, kemudian siapa nama apoteker penanggung jawab apoteknya, ya, kemudian juga harus ada surat izin praktek apoteker atau SIPA, biasa dibaca SIPA. Nah, selain itu juga harus ada nomor salinan resep. Dalam arti ini merupakan dokumen daripada apotek tersebut. Jika misalnya ada pasien yang datang, misalnya pasien nomor 10, kemudian yang kita buat salinan resepnya adalah salinan resep nomor 10, ya, maka salinan resepnya kita berikan nomor 10, ya. Kemudian juga, ya, jangan lupa menuliskan nama dokternya, ya, kemudian tanggal penulisan resepnya tanggal berapa, kemudian nama pasiennya siapa, ya. Selain itu, bagian yang kedua adalah isi dari resepnya itu memang harus sama persis dengan yang ada di dalam resep asli.
kita tidak boleh mengubah satu kata pun di dalam resep dari resep aslinya di dalam salinan resep. Nah, kemudian yang sedikit menambahkan kepada kita adalah, atau sesuatu yang perlu kita lakukan adalah, jika misalnya pasien itu mengambil dari resepnya itu, misalnya sebagai contoh itu yang ada pada slide. Nah, di sini misalnya ada amoxicillin 500 mg, dikatakan bahwa jumlah yang diberikan itu 12 ya, 12 tablet. Nah, kemudian ketika misalnya pasien mengambil keseluruhan 12 tablet tersebut, maka kita tuliskan ada keterangan date di sampingnya, ya, seperti pada slide. Kemudian jika misalnya pasien tidak mengambil atau belum mengambil satupun tablet tersebut, contoh misalnya adalah obat yang kedua itu Ponstan, ya, obat Ponstan ini misalnya pasien tersebut tidak mengambilnya, maka keterangan yang dituliskan adalah needed, ya, atau belum diambil. Selanjutnya adalah, ya, yang penting juga dari salinan resep adalah cap apotek, ya. Kemudian di mana tempat penulisan salinan resep, ya, tanggalnya, tanggal berapa. Kemudian jangan lupa dengan tulisan PCC, ya. Dalam artian PCC ini adalah Pro Copy Confirm, jadi artian dia sesuai dengan resep aslinya, ya. Dan yang paling penting juga adalah tanda tangan apoteker penanggung jawab apotek. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan apa sih yang ada dalam salinan resep? Yang pertama adalah kopi resep itu harus ditandatangani apoteker mencantumkan nama terang dan status yang bersangkutan. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahwa kopi resep memang harus ada tanda tangan apotekernya, kemudian nama terangnya atau nama jelasnya, ya, kemudian statusnya sebagai apa di dalam apoteker tersebut. Kemudian yang kedua, resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek selama 3 tahun. Ya, apabila apoteker pengolah apotek berhalangan, penandatanganan atau paraf pada kopi resep dapat dilakukan oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti yang mencantumkan nama terang dan status yang bersangkutan. Jadi, penandatanganan dari salinan resep dapat diwakilkan kepada apoteker pendampingnya. Kemudian yang ketiga adalah resep atau kopi resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, petugas kesehatan, atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kopi resep ini tidak boleh diperlihatkan ya kepada orang banyak atau kepada khalayak umum, ya, hanya kepada beberapa orang saja yang diatur menurut undang-undang yang boleh diperlihatkan resep ataupun kopi resep. Kemudian yang keempat adalah apoteker pengolah apotek, apoteker pendamping atau pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang disebut daftar obat wajib apotek tanpa resep dari dokter. Ya, jadi ada beberapa obat-obatan yang termasuk dalam golongan obat keras, namun obat-obatan tersebut masuk ke dalam daftar obat wajib apotek atau biasa disingkat dengan DOA, yang bisa diperjualbelikan atau diberikan kepada pasien tanpa harus melalui resep dokter. Ya, saya kira itu saja penjelasan singkat tentang resep. Untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama kita berdiskusi. Jika ada pertanyaan, akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran perkuliahan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kepada kita, terutama pembelajaran tentang resep. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.